Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Apa kabarnya? Haleluya, berkat Tuhan buat saya, buat kita semua luar biasa. Puji Tuhan, sebelum kita jalani hari ini, mari datang kepada Tuhan. Kita perlu pimpinan Tuhan, kita perlu tangan Tuhan yang kuat memegang kita. Bahkan lewat firman-Nya kita selalu dituntun untuk berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur untuk hari yang baru, kesempatan yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk nafas kehidupan. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur dan pagi hari ini Tuhan kami mau melangkah. Kami tidak mampu dengan kekuatan kami. Kami perlu Engkau Tuhan yang akan memegang kami dengan tangan-Mu yang kuat. Yang akan menuntun langkah-langkah kami sehingga kami tidak tersesat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau mendengar firman-Mu. Tolong hamba-Mu, biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat buat kami semua. Berbicaralah, sampaikanlah isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kami sudah berdoa, kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini sama-sama kita akan belajar firman Tuhan. Saya akan berikan judul firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Padang gurun menjadi taman Tuhan. Kita akan sama-sama membaca di dalam Yesaya pasal 51 ayat yang ketiga. Yesaya 51 ayat 3. Padang gurun menjadi taman Tuhan. Ya, sama-sama yang sudah menemukan kita membaca ayat ini ya. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti taman Eden dan padang belantaranya seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita melihat bersama-sama Nabi Yesaya menubuatkan hal ini dan menyampaikan hal ini kepada bangsa Israel. Ada janji Allah yang luar biasa bagi umat Tuhan ya. Kita melihat bersama-sama bahwa di tengah-tengah kondisi yang sedang dialami oleh bangsa Israel, kalau kita melihat latar belakang dari Yesaya pasal 51 ini, karena dosa yang telah dilakukan oleh bangsa Israel ya, mereka menyembah Allah lain. Mereka berontak kepada Tuhan, mereka melanggar perintah Tuhan, kemudian ada konsekuensinya. Allah membuang mereka ke Babel. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dan kalau kita melihat sebelum mereka dibuang ke Babel, kota mereka saat itu menjadi reruntuhan. Bait Allah menjadi reruntuhan, hancur. Dan kalau kita melihat ini merupakan sesuatu yang menyedihkan, sesuatu yang menyedihkan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, nah di tengah-tengah kondisi seperti ini, ya sudah keadaan yang menyedihkan, mereka harus dibuang lagi ke Babel. Namun kita melihat di sini bahwa Allah sangat mengasihi umatnya, sehingga melalui ayat yang telah kita baca tadi bersama-sama, Tuhan menghibur Sion. Luar biasa. Dia begitu mengasihi umatnya. Dia begitu mengasihi saya dan saudara juga pada saat pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat pagi hari ini bersama-sama kita akan melihat janji Allah yang luar biasa. Di tengah-tengah reruntuhan, di tengah-tengah penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel, mereka dibuang ke Babel. Nah, di situ dikatakan janji Tuhan, Dia menghibur. Bahkan kita perhatikan, Ia membuat padang gurunnya seperti taman Eden dan padang belantaranya seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Luar biasa.
Ada janji berkat Tuhan, ada janji pemulihan yang Tuhan nyatakan. Ini bukan sekedar janji, tetapi kalau Allah berjanji, maka Dia akan menepatinya. Dia akan menggenapi janjinya, sebab janjinya ya dan amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari sama-sama kita belajar bicara mengenai padang gurun, ya. Kita melihat dan seringkali mendengar firman Tuhan, apa sih arti padang gurun? Dan jelas kalau kita melihat bersama-sama di sini secara jelas, padang gurun itu menjadi tempat yang boleh dikatakan tempat yang penuh dengan penderitaan. Sebab apa? Identik dengan tempat yang tandus, identik dengan tempat yang panas, tempat yang gersang, sepi, terasing, tidak ada mata air, tidak ada sungai yang mengalir. Dengan kata lain, sulit untuk mendapatkan kehidupan. Bapak Ibu Saudara sekalian, bicara mengenai padang gurun, kita belajar bersama-sama. Ini bicara mengenai tekanan hidup, penderitaan hidup yang dialami, khususnya kita belajar bersama-sama pada saat pagi hari ini bangsa Israel. Tetapi janji Tuhan di situ dikatakan Tuhan akan mengubahkan padang gurun menjadi taman Eden, bahkan padang belantara menjadi taman Tuhan. Bahkan di situ ada kegirangan, ada sukacita, bahkan lagu yang nyaring. Sukacita yang luar biasa, sukacita yang tidak dapat dilukiskan oleh apapun. Luar biasa. Nah, ini yang Allah janjikan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat di sini dari ayat yang telah kita baca, kita akan belajar 2 poin. Dari ayat yang kita telah baca, kita akan belajar di situ mengenai Allah kita, ya. Allah kita adalah Allah yang menjadi penghibur. Penghibur bagi siapa? Bagi Sion, bagi umat Tuhan, bagi kita orang percaya yang ada pada saat ini juga. Dia menghibur bangsa Israel saat itu. Karena apa? Boleh dikatakan Sion sedang berduka. Karena Yerusalem saat itu menjadi reruntuhan. Dan duka yang lain yang dihadapi oleh bangsa Israel, mereka harus dibuang ke tanah pembuangan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat bicara mengenai Tuhan yang menghibur, ini merupakan sifat Allah. Dia Allah yang mau menghibur umatnya. Dan ingat baik-baik, penghiburan yang sejati hanya berasal dari Tuhan. Sebab apa? Dia Allah yang tahu, Allah yang begitu mengasihi umatnya. Nah, kita akan melihat bersama-sama kata menghibur di dalam pasal 51 ayat yang ketiga. Sebab Tuhan menghibur Sion. Kata menghibur ini di dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibrani dari kata nakam. Artinya penghiburan. Terus juga arti berikutnya kesenangan dan kenyamanan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Allah menghibur, inilah yang Allah lakukan bagi bangsa Israel. Sama dengan ayat-ayat berikutnya. Ada kegirangan, ada sukacita, tidak lagi dalam keadaan bersedih. Ya, mereka tidak lagi dirundung oleh duka cita. Bahkan ada kesenangan, ada sukacita yang melimpah, ada sukacita yang sejati. Bahkan ada kenyamanan. Inilah yang dilakukan oleh Tuhan bagi Sion. Inilah yang dilakukan oleh Allah bagi bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mana mungkin kalau boleh dikatakan saat ini, kalau Allah izinkan kita sedang menghadapi pengalaman padang gurun, kalau kita boleh berkata tidak ada sukacita. Yang ada adalah duka cita. Yang ada adalah penderitaan. Yang ada adalah tekanan hidup. Ya, bahkan ada hal-hal yang lain yang kita alami, pergumulan dan tekanan. Ada stres. Ya, banyak hal kita melihat, tetapi Allah berjanji Dia akan mengubahkan. Jadi pelajaran yang pertama dari ayat yang ketiga yang kita sudah baca ini tadi, Allah yang akan menghibur bangsa Israel. Allah juga yang akan memberikan penghiburan itu bagi kita semua. Jangan lagi bersedih, jangan lagi kita berduka, sebab Dia berjanji. Ini bicara mengenai apa? Kebangkitan Sion, kebangkitan umat Tuhan, orang percaya. Nah,
Allah pun mau supaya kita menjadi umat-umat Tuhan yang bangkit hari-hari ini dari persoalan dan pergumulan kita. Dari setiap penderitaan yang kita alami. Dari segala pergumulan, tekanan hidup yang menekan kita. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, kita akan melihat melalui ayat ini. Allah yang akan berjanji untuk memulihkan. Tadi yang pertama Allah menghibur, yang kedua Allah memulihkan. Buktinya apa? Di ayat yang telah kita baca tadi, bahwa dia akan mengubah, membuat padang gurun yang tadinya tandus, kering, tidak berair, tidak ada kehidupan, dia ubah menjadi Taman Eden. Luar biasa. Kalau kita melihat di ayat ini, ia membuat padang gurunnya seperti Taman Eden. Kalau kita perhatikan arti seperti ini, artinya sama dengan, ya, artinya sama dengan Taman Eden atau mirip dengan Taman Eden. Kalau kita melihat pemakaian katanya, ya, jadi kita melihat ketika ia membuat padang gurunnya, dia ubah menjadi sama seperti Taman Eden yang ada waktu zaman Adam dan Hawa. Kalau kita melihat Taman Eden, di Taman Eden ada sukacita, ada kegirangan. Di sana no stress, no fear, tidak ada ketakutan, ya, tidak ada kemarahan, tidak ada dosa. Tetapi sejak iblis masuk, ya, dan manusia jatuh ke dalam dosa, maka Allah mengusir manusia saat itu. Namun sebelumnya kondisi di Taman Eden penuh dengan sukacita, penuh dengan kegirangan. Nah, ini yang Allah mau pulihkan. Allah mau merestorasi, ya, kehidupan umat-umatnya. Dia mau merestorasi kehidupan kita secara pribadi, pekerjaan kita, keluarga kita. Dia rindu memulihkan kita. Bahkan dia juga rindu memulihkan kerohanian kita. Puji Tuhan, jangan lagi kita memiliki kerohanian yang gersang. Tapi Tuhan rindu kita menjadi seperti Taman Eden. Bahkan di ayat selanjutnya di situ, padang belantara menjadi taman Tuhan. Padang belantara, ya, menjadi taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita. Bapak Ibu Saudara sekalian, pelajaran yang kedua, Allah kita, Allah yang sanggup untuk memulihkan. Ketika Allah memulihkan dan Allah bawa kita, dia mengubahkan menjadi dari padang gurun menjadi Taman Eden. Itu bukan berarti kita lepas dan tidak ada masalah. Tidak. Meskipun ada masalah, tetapi Allah beri jalan keluar. Amin. Meskipun ada masalah, tetapi Tuhan berikan kemenangan kepada kita. Meskipun ada persoalan pergumulan, tekanan hidup, Dia beri kemenangan, bahkan kekuatan baru bagi kita. Puji Tuhan. Nah, sebagai bagian yang terakhir, kita akan melihat bagaimana caranya supaya padang gurun yang kita alami, padang gurun kita saat ini, Tuhan ubahkan menjadi taman Tuhan, menjadi Taman Eden, bahkan padang belantara menjadi taman Tuhan. Bagaimana caranya? Kita akan melihat dengan cepat di dalam ayat yang pertama. Saya baca, dengarkanlah aku, pasal 51 ayat yang pertama. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Itu kata yang digarisbawahi, dengarkanlah aku. Sekarang ayat yang keempat, perhatikanlah suaraku, hai bangsa-bangsa. Pasanglah telinga kepadaku, hai suku-suku bangsa. Ayat yang keempat. Sekarang ayat yang ketujuh. Perhatikan. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengetahui apa yang benar, hai bangsa yang menyimpan pengajaranku dalam hatimu. Kita melihat bersama-sama. Dari ketiga ayat ini kita melihat ada satu kata kunci yang perlu kita perhatikan baik-baik. Yaitu apa? Dengarkanlah aku. Kalau kita rindu, saya dan saudara rindu melihat dan mengalami yang namanya padang gurun kita itu diubahkan menjadi Taman Eden, bahkan padang belantara Tuhan ubahkan menjadi taman Tuhan, yang harus kita lakukan adalah apa, Bapak Ibu Saudara sekalian?
dengar perintah Tuhan. Dengar suara Tuhan. Dengar, percaya kepada Dia. Ya, mari kita pegang janji Tuhan. Jangan lagi seperti bangsa Israel. Mereka tidak dengar-dengaran kepada Tuhan. Mereka tidak peka kepada suara Tuhan. Bahkan mereka tidak taat dan percaya kepada Tuhan. Akibatnya yaitu tadi, Allah menghukum bangsa Israel, umat yang Dia kasihi. Tetapi kita melihat Dia bukan hanya memberi konsekuensi bahkan hukuman, tetapi Dia juga yang akan menghibur. Dia juga yang akan memulihkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini, mari, mungkin kita sedang mengalami pengalaman padang gurun hari-hari ini. Kita sudah ada di penghujung tahun 2021. Kita melihat ke depan, mungkin seperti bangsa Israel. Tidak ada masa depan bagi bangsa Israel. Ya, untuk masa depan tidak ada jaminan. Keadaan di depan mereka tidak menjanjikan apa-apa. Sesuatu yang gelap ada di depan mereka. Ya, kita melihat bersama-sama. Tetapi Allah begitu mengasihi mereka. Allah berjanji menghibur. Dia bukan sekedar menghibur, tetapi Dia bertindak untuk memulihkan bangsa Israel. Hal yang sama juga yang Allah akan lakukan pada saat pagi hari ini bagi kita. Mari kita sama-sama mau dengar suara Tuhan. Kita sama-sama memperhatikan perintah Tuhan supaya janji Allah digenapi di dalam kehidupan kita. Dia mengubah padang gurun menjadi taman Tuhan. Ini bicara mengenai apa? Ada pertolongan, ada mujizat, ada kekuatan yang baru, ada kemenangan, ada kegirangan, ada sukacita yang besar yang melimpah. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Andalkan Tuhan, percaya bahwa Dia Allah yang sanggup untuk menolong kita, memulihkan keadaan kita seperti apapun. Dia sanggup untuk mengubahkan padang gurun menjadi taman Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami sungguh mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar pada saat pagi hari ini. Kami tahu Tuhan, kami menyembah Engkau Bapa yang baik, Allah yang begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi hari ini. Mengajar kami Tuhan. Untuk kami Tuhan Yesus hidup seturut dengan firman-Mu. Dengar-dengaran agar janji Allah, janji pemulihan, janji penghiburan dari Allah menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bawa kami untuk lebih lagi peka untuk mendengar suara Tuhan. Bahkan kami bukan hanya mendengar, tapi kami mau melakukan perintah Tuhan agar janji Allah itu digenapi di dalam kehidupan kami. Kami boleh melihat mujizat, kami boleh melihat pertolongan Tuhan, kami boleh melihat solusi jalan keluar atas setiap persoalan kami. Bahkan kemenangan besar Tuhan sudah siapkan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Pada saat ini kami akan jalani hari ini. Kami percaya Tuhan ada di depan kami, siap untuk menuntun kami. Berkati Tuhan setiap jemaat Tuhan yang ada di GPDI Hebron. Kami berdoa mulai dari anak-anak sampai mereka yang lanjut usia. Tuhan pelihara domba-domba-Mu. Kami berdoa Tuhan memberkati pendidikan, memberkati rumah tangga demi rumah tangga, memberkati usaha mata pencaharian umat-umat-Mu. Engkau buat menjadi berhasil. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang bekerja sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, yang berwira swasta, kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan berkati dalam profesi sebagai dokter, sebagai guru. Tuhan kiranya memberkati apa yang dikerjakan oleh umat-umat-Mu. Engkau buat menjadi berhasil. Kesehatan umat-umat-Mu kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan sendiri yang akan memberkati. Tuhan Yesus sendiri yang akan menjamah dan menyembuhkan. Terima kasih Tuhan, Engkau dokter kami di atas segala dokter. Penyakit apapun Engkau sanggup Tuhan untuk menyembuhkan. Sebab Engkau dokter kami di atas segala dokter. Engkau penyembuh kami yang heran. Terima kasih Tuhan Yesus. Bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati
bangsa kami, berkati pemerintah yang ada, berkati kota kami, kota Malang Tuhan. Kami berdoa jauhkan kota kami Tuhan dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Berikan keamanan, jauhkan Tuhan dari hal-hal yang jahat. Kami berdoa Tuhan kiranya menolong, memberkati pemerintah yang ada. Tuhan kiranya menolong. Terima kasih Tuhan. Gembala kami, kiranya Tuhan memberkati, memakai, mengurapi. Biarlah Tuhan Yesus setiap jemaat yang ada di tempat ini diberkati oleh Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau jalani hari ini bersama dengan Tuhan. Kami percaya kekuatan yang baru sudah menjadi bagian kami. Dengan yakin kami mau melangkah di sepanjang hari ini. Sebab Tuhan sudah ada bagi kami menyertai hari ini. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, mengalaskan doa kami. Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.